Ya, berita tentang tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, ini gua nggak nyangka ternyata menarik minat beberapa pemberitaan, bahkan beberapa konten kreator, bahkan RJL5 aja, gitu yang notabene adalah konten horor, juga mengupload berita ini gitu di Instagram ya. Kalau misalkan mereka aja berminat tentang isu ini, tentang Timur Tengah, apalagi gua yang sebenarnya basicnya adalah Timur Tengah ya. Jadi 2 hari yang lalu, pemberontak Timur Tengah, yaitu Tahrir Asyam, itu berhasil masuk ke Damaskus yang sebelumnya menguasai Aleppo. Gitu. Aleppo itu merupakan bisa dikatakan pintu gerbangnya menuju Damaskus lah gitu ya. Kalau bahasa kita ini kota penyangganya gitu ya. Kota penyangga ibu kota. Jadi di Suriah itu beribu kota di Damaskus, ya. Kota yang udah ditinggal sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi sejarahnya itu banyak banget. Ya, salah satu kota penyangganya itu adalah Aleppo gitu yang dianggap sering jadi pintu gerbangnya kalau mau ke Damaskus katakanlah gitu. Nah, Hayatul Tahrir Asyam itu jadi mereka berhasil masuk ke lewat Aleppo, dari Aleppo ke Damaskus. Lalu kemudian secara tidak terduga ternyata mereka berhasil gitu ya menumbangkan rezim Bashar al-Assad gitu ya. Di Bashar Assad itu jadi dia itu seorang presiden yang udah menjabat di Suriah sejak tahun 2000 gitu ya. Menggantikan peran ayahnya Hafiz al-Assad. Oke, sebelumnya gini, sejarah di Suriah itu jadi mereka itu emang sering banget atau bahkan mungkin sebagian besar sejarah mereka itu perebutan kekuasaannya itu tinggi banget. Ya tercatat presiden yang relatif memang sesuai periodenya itu hanya satu orang yaitu eh, Al-Quatli ya, Khadim Al-Quatli yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1949 dan itu adalah presiden pertama sejak Suriah merdeka secara penuh dari Britania. Sempat jadi negara ini tuh pernah menjadi Republik Arab Bersatu bersama Mesir, tapi itu hanya sebentar, cuma bertahan paling 2 tahunan ya. Sejak saat itu mereka berganti-ganti lagi kepemimpinan, jadi belum jadi belum ada yang selesai dalam satu periode, jarang banget di Suriah itu. Sampai akhirnya Hafiz al-Assad itu dari tahun 1971 dia langgeng tuh kekuasaan sampai tahun 2000 gitu ya. Nah, dari tahun 2000, anaknya ini, si Bashar al-Assad ini, dia mencalonkan diri sebagai presiden Suriah, dan dia jadilah presiden Suriah dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi rezim Assad ini memang, ya otomatis secara nggak langsung kita kita bilang bahwa mereka adalah penguasa Suriah, meskipun bentuknya adalah republik ya. Yang mana mereka punya jabatan itu kalau satu periode itu ya 4 tahun. Cuman sampai kemarin, tahun 2021 aja, Assad itu udah kepilih dari 4 periode ya, dengan kemenangan telak 95,1% tuh. Ya, cuman pemilu is pemilu ya, kayak gitu aja. Apalagi di pemilu negara-negara republik ya. Dan apalagi di Arab itu memang kental banget uh, apa ya disebutnya itu tribalisme. Tribalisme itu adalah dukungan dari klan ya. Jadi ada yang namanya suku, ada yang nama klan. Nah, di atas suku ini ada yang disebut klan, jadi klan itu kumpulan dari berbagai macam suku. Nah, klan-klan ini berkumpul mendukung mendukung kepemimpinan suatu negara. Nah, itu yang disebut tribalisme yang gue pelajari di perkuliahan. Termasuk di Suriah juga. Makanya dulu presiden-presiden di negara-negara Arab itu ya langgeng-langgeng kekuatannya. Mereka dapat dukungan dari klan-klan yang berkuasa di negara-negara masing-masing gitu ya. Dan rata-rata ya hampir semua negara Arab yang katanya republik nggak berjalan juga republiknya. Gitu. Jadi ini saya sih ya, sistem republik itu berjalan di negara Arab. Di negara kita pun ya cukup sulit gitu kan. Di negara Arab jauh lebih lagi gitu kan. Karena mereka terbiasa dengan tribalisme itu. Nah, Assad ini dia memenangkan pemilu terakhir tahun 2021 dan kemarin pemberontak Suriah dari Hayatul Tahrir Asyam ini berhasil membuat Presiden Assad itu kabur ke Moskow, Rusia. Dan di Moskow, Assad mendapatkan suaka dengan alasan kemanusiaan. Ya, umumnya memang presiden-presiden yang digulingkan itu mereka akan pergi mencari suaka dan itu sudah memastikan biasanya berarti si presidennya itu dia sudah mengundurkan diri alias sudah tumbang di negaranya dan artinya kekuasaan di negara itu sudah diambil alih. Sudah diambil alih dari pemberontak. Kalau memang pemimpin itu sampai ke luar negeri kayak waktu di Sri Lanka, kayak
kayak di Afghanistan ya, yang kayak gitu. Jadi pemimpin itu udah kabur ke luar negeri ya berarti otomatis yang menguasai negara itu adalah ya pemberontak dalam tanda kutip ya. Nggak ngomong dulu pemberontak itu artinya konotasinya negatif, tetapi di sini pemberontak itu artinya dia yang melawan pemerintahan dengan sebab-sebab tertentu, bisa dengan ketidakadilan, bisa dengan karena ketidakpuasan dan lain sebagainya macamnya. Jadi artinya dari pemberontak ini juga mereka melakukan itu karena apa? Karena memang nafsu kepemimpinan atau karena memang ingin memperbaiki negara. Nah, ya di situ kita belum bisa menyimpulkan sampai ke situ ya. Cuman yang jelas ini dari sejak Arab Spring ini memang Suriah itu sudah dilanda perang saudara ya. Meskipun kritik terhadap Assad itu sudah ada sejak dulu. Gue itu masih SD pada waktu itu, tahun 2006, tahun 2000, 2007, 2008, oh SMP ya, sampai SMP gitu ya. Dari SMP gue, dari SMP. Jadi memang Assad itu sudah memang uh, sering dikritik oleh rakyatnya. Nah, Arab Spring itu mereka jadi ada kesempatan nih gitu buat runtuhin pemimpin mereka, tapi nggak berhasil juga dari tahun 2011 sampai sekarang tahun 2024 ya, artinya butuh 13 tahun buat mereka untuk bisa numbangin kepemimpinan presiden mereka gitu ya. Apakah ini efeknya berarti menjadi Suriah yang baru? Ya, gue sih cukup salah satu orang yang pesimis gue bilang. Ketika ada suatu revolusi, ketika ada suatu reformasi di suatu negara, negara itu akan pulih dalam waktu yang cepat. Karena ya ada satu teori nih ya, kalau misalkan ada suatu revolusi di suatu negara atau reformasi di suatu negara, berarti ada dalangnya. Ada dalangnya yang memberikan pendanaan atau ada negara-negara yang ikut campur dalam urusan dalam negeri negaranya. Ya yang tampak kita lihat sih seperti Rusia, Iran, Cina, bahkan di kubu sebelahnya ada Turki gitu ya. Dan ada Amerika Serikat dan lain sebagainya macam. Ya yang kita lihat itu, tapi di belakang itu kita nggak tahu ada apa aja gitu kan. Jadi ketika ada suatu negara itu ada revolusi, ada reformasi segala macam, itu pasti ada bantuan dari negara asing gitu aja. Nah, jadi apakah reformasi atau revolusi itu kepentingan mereka sendiri atau ada kepentingan negara lain? Nah, itu yang nggak bisa kita tentuin. Jadi belum bisa kita tentuin di Suriah itu apakah akan lebih aman ketika Assad tidak menjabat atau justru malah lebih buruk. Kayak misalkan Irak di zaman Saddam Hussein, Libya di zaman Muammar Gaddafi, mereka tuh jayanya luar biasa. Lalu mereka adakan pemberontakan, reformasi untuk mengganti pemimpin yang dianggap mereka diktator. Ternyata sampai saat ini ya negara mereka belum membaik juga, malah lebih memburuk. Apalagi di Libya. Di Libya sampai sekarang itu perbuatan kekuasaannya tuh luar biasa banget. Antar kelompok saling bunuh tuh bener banget gitu kan ya. Yang relatif dari Arab Spring itu yang udah pulih itu ya relatif Tunisia sih ya. Tunisia. Di Mesir juga sebetulnya agak bergejolak juga, tetapi informasi yang didapat cukup minim. Gitu ya. Nah, jadi Suriah ini akhirnya menyusul negara-negara saudara yang lainnya di negara Arab yang menumbangkan pemimpinnya, gitu ya, yaitu Bashar al-Assad. Ya. Nah, dan memang sebelum rezim Assad ini, Suriah itu seperti yang gue bilang tadi, bahwa di setiap kepemimpinan presidennya itu nggak sampai 3 tahun pasti ada lagi kudeta dan segala macam. Nah, semenjak Hafiz al-Assad yang merupakan bapaknya Bashar al-Assad ini ngejabat, barulah dia langgeng dari tahun 71 sampai 2000 tuh. Oke. Jadi apakah ini titik balik Suriah? Ya gue sih cukup pesimis juga, tetapi kita saksikan aja karena uh, nggak gampang juga kita menilai suatu negara itu ya. Ya memang sih gue berharap itu kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan negara mereka sendiri, kayak Iran lah gitu. Iran itu dulu kan dia itu monarki menjadi republik Islam dipimpin Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sekarang luar biasa. Gue bilang menurut indikator gue ya, menurut parameter gue ya, luar biasa dalam artian ya nggak berlarut-larut dalam situasi sulit gitu kan. Jadi mereka bangkit. Meskipun sampai saat ini banyak kerapuhannya, banyak kelemahan-kelemahannya, itulah dinamika dalam suatu negara ya. Oke, dan untuk for your information aja bahwa tumbangnya Assad ini jadi banyak kritikan terutama dari analis militer yang mengatakan itu tentara di Suriah itu rapuh katanya gitu. Bahkan bisa dikatakan lebih rapuh dari yang kita lihat. Ya sebenarnya kita bisa melihatnya bahwa
ada pemimpin presiden yang tidak menyelesaikan periodenya aja udah pertanda itu berarti ada kerapuhan dalam militernya. Suatu negara itu ya tergantung dengan kekuatan militernya gitu kan. Suatu negara ditentukan dengan kekuatan militernya. Adanya kudeta terus-menerus di negara itu ya nunjukin ya sebagaimana berarti pertahanannya gitu ya. Makanya kita bersyukur mau ada pada waktu itu Pak SBY zaman ada pemakzulan, mau ada digoncang sama isu apa-apa, kita masih bisa bertahan dalam konsep republik ini. Ya karena pertahanan kita berarti sangat kuat kan gitu. Dan kalau kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab yang akhirnya runtuh juga ya karena itu masalah kurun waktu yang sangat lama pemimpinnya itu karena ada kejenuhan kah. Jadi harus ada pembaharuan dan konsepnya adalah republik. Kalau beda lagi dengan kerajaan, coba kita lihat Arab Saudi ya. Arab Saudi yang dengan kerajaannya dengan monarkinya absolut lagi bukan konstitusional. Jadi ya aman-aman aja gitu. Kan semua nurutin gimana raja gitu kan. Nah, kalau untuk konsep republik dengan gaya-gaya monarki ya goodbye aja gitu kan kayak gitu. Termasuk juga dengan Suriah dan juga yang lainnya. Jadi, dan kalau melihat dari hal itu, maka nggak salah kalau dulu ada yang nyebutin, oke, emang kita nih sama Assad ini udah terlalu lama, diktator dan lain-lain. Tapi kalau bukan Assad, bakal lebih aman gak Suriah? Ada pertanyaan itu dulu gitu kan. Dan itu juga yang gue pertanyakan sampai sekarang, apakah kalau bukan Assad pemimpinnya bakal lebih stabil keamanan Suriahnya gitu kan. Nah itu yang waktu kita tunggu dan kita pun nggak bisa menilai itu gitu. Dan maka jadi gue bukan termasuk orang yang optimis ketika Assad itu tumbang gitu kan. Dalam artian memang ketika ada suatu pimpinan yang lama berkuasa ya harus ada pembaharuan juga, harus ada regenerasi juga gitu. Nah, regenerasi ini kan mau atau enggaknya gimana pemimpinnya, belum lagi ada ambisinya berkelanjutan gitu. Nah, itu yang harus dibangun kalau memang konsepnya republik ya, gue bilang sekali lagi. Makanya gue tuh gak selalu memandang negatif apa itu tentang pemberontakan kah, atau tentang kediktatoran kah, atau tentang apapun, gue gak langsung memandang gitu aja gitu kan. Karena gue bilang tadi dalam sejarahnya aja Suriah banyak pemberontakan. Artinya kan belum ada kepemimpinan yang pas di negara itu. Semenjak Hafiz al-Assad sampai Bashar al-Assad barulah langgang kepemimpinannya itu. Artinya kan kepemimpinan di sini udah jalan. Ada yang lagi yang fakta uniknya adalah ternyata pertahanan Suriah itu dipimpin oleh saudaranya Bashar al-Assad sendiri, yaitu Mahir al-Assad. Nah di situ gue bilang ada konflik interestnya yang tinggi banget. Makanya kekuatan militer suatu saat bisa rapuh gitu. Yang maka akhirnya para pemberontak pun dia gampang masuk ke Damaskus gitu. Padahal Damaskus itu kota yang padatnya itu luar biasa gitu kan, namanya juga ibu kota dan kota yang disegani di seluruh dunia lah gue bilang. Tapi itu tumbang hanya dalam waktu 12 hari. Tapi untungnya pemberontak masih uh, atau pejuang atau pemberontak, kita masih sebutnya pemberontak ya karena belum ada pencapaian resmi, belum ada klaim resmi. Untungnya para pemberontak masih mau memberikan jalan damai kepada pemerintah yang berkuasa dan Perdana Menteri eh, Perdana Menteri Suriah ternyata lebih memilih berada di Suriah dan memilih berada di rumahnya untuk berunding dengan pemberontak dan itu jalan yang luar biasa banget, jalan diplomatis yang dan bahkan gue sendiri nggak nyangka dengan hal itu, yaitu Muhammad Al-Ghazali kalau nggak salah ya, Muhammad Al-Ghazali Al-Zizi kalau nggak salah namanya, karena yang nggak eksis juga nama PM di Suriah itu ya. Jadi dia tetap di Suriah, dia tetap memberikan jalan damai kepada pemberontak dan pemberontak pun uh, yang pimpinannya itu dengan pimpinan pemberontaknya itu mau berunding dengan pemerintah. Jadi dua hal ini mau berdamai nih. Nah itu kesempatan yang baik banget dan itu jarang terjadi gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja, makanya gue bilang mudah-mudahan memang ini kepentingan mereka untuk negara mereka, bukan untuk kepentingan dari faktor luar negeri gitu ya. Karena masih mau memberikan jalan damai untuk penyelesaian masalah negara mereka dan itu yang gue salutnya gitu di Suriah itu gitu. Dan bahkan pemimpin dari HTS-nya sendiri menyuruhkan jangan ada tembakan perayaan kemenangan gitu ya. Nah di situ kita harus apresiasinya gitu. Bagaimana jalan damai masih bisa ternyata ditempuh dengan kondisi yang luar biasa kacaunya itu, yang udah bertahun-tahun lagi dilanda perang saudara. Sempat dikendalikan pemerintah, ternyata dalam waktu 12 hari HTS itu dia bisa kendaliin Damaskus gitu. Namun yang jadi sorotan gua adalah ini HTS ini dia bekas Al-Qaeda nih, yang kita tahu Al-Qaeda itu organisasi itulah, gue gak usah nyebutin, lo bisa searching semua ya.
Nah, apakah akan seperti apa Suriah ke depan ya kita juga nggak bisa apa-apa. Bahkan pemimpin HTS-nya sendiri ingin menghilangkan image bahwa dia itu pernah berhubungan dengan Al-Qaeda gitu ya. Dia ingin menghilangkan image itu. Karena halnya seperti Taliban lah di Afghanistan, Taliban juga mereka ingin lebih terbuka dengan memimpin Afghanistan. Nah, semoga aja memang ini langkahnya juga seperti itu. Mereka menutup diri di Al-Qaeda, keluar dari Al-Qaeda si HTS ini, dan bisa memberikan kemajuan atau demi kepentingan negaranya sendiri, yaitu Suriah. Suriah itu negara yang indah, bro. Negara yang luar biasa, salah satu negara terkuat di negara Arab, dan ya harus rapuh juga di tangan beberapa penduduk ya. For information juga bahwa di salah satu postingan di IG itu yang Persatuan Mahasiswa Indonesia di Suriah ya menyatakan bahwa ketika terjadi pemberontakan pertama kali itu, mereka itu kayaknya logatnya bukan orang sini pada ketika pertama kali itu. Jadi artinya gini ya, di Sunda ya, Sunda Sumedang sama Sundanya misalkan Purwakarta itu ada beda ya. Bahkan dari Sundanya Bandung aja udah beda. Nah, gitu juga dengan Suriah. Suriah itu Arab, oke, Yordania Arab, oke, sekelilingnya Arab semua, tapi pasti ada perbedaan logat, ada perbedaan dialek, bahkan ada perbedaan penyebutan. Gitu. Nah, mahasiswa itu bilang ini kayaknya bukan orang sini yang jadi provokatornya gitu. Itu yang berita yang gue terima di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Suriah gitu ya. Jadi artinya pemberontakan zaman dulu itu diprakarsai oleh siapa? Mereka sendiri belum pernah lihat. Dan berasalnya juga dari kata Daraa yang notabene-nya adalah kota terpencil di Suriah yang orang nyebutin aja itu di mana ya, nggak banyak orang tahu gitu kan. Nah, tetapi sekarang ya kita juga nggak bisa nilai apakah itu lanjutan dari dulu, nggak bisa nilai juga. Kita hanya bisa menyaksikan gimana ke depannya kelanjutan di negara itu, bagaimana kelanjutannya kehidupan di negara itu, apakah ini lebih baik atau enggak. Yang mudah-mudahan lebih baik. Kalaupun enggak, ya gue pun nggak kaget gitu kan ya. Kayak gitu. Sampai sekarang Asad diungsikan di Moskow bersama keluarga-keluarganya, dan ya mudah-mudahan perundingan damai bisa berjalan lancar antara pemberontak dengan pemerintahan sehingga bisa berjalan Suriah yang memang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.